Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita untuk kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga siang hari ini kembali Allah perkenankan kita semua bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa berpandang mata, bisa bertaut hati di tempat yang suci dalam rangka mengabdi kepada Ilahi, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan dan doa kita semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah juga termasuk pada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti ajaran beliau. Saudaraku, di bulan Agustus ini dada kita tentu dipenuhi dengan rasa syukur, mengenang dan sekaligus juga menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di waktu yang sama pula jiwa kita dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada Rasul kita Muhammad SAW. Karena saat ini sudah akhir bulan Safar, yang berarti sesaat lagi, sebentar lagi kita akan memasuki Rabiul Awal. Satu bulan yang senantiasa diperingati oleh umat Islam, yaitu tentang kelahirannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang tidak hanya di lisan saja, tetapi takwa yang mampu menggerakkan tangan kita untuk berbuat kebaikan. Takwa yang mampu menjaga lidah kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Dan takwa yang mampu menggerakkan seluruh badan kita untuk menjaga tanah air kita, serta menteladani daripada
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Tahukah kita apa sebenarnya benang merah antara proklamasi 17 Agustus dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya cuma satu kata, saudaraku, yaitu tahrir atau pembebasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk membebaskan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya tauhid yang terang benderang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat yang pertama, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila suratil azizil hamid. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, kata Allah, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Tuhan mereka, yaitu untuk menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surat Ibrahim ayat yang pertama. Masyarul muslimin rahimakumullah. Misi daripada pembebasan ini nampaknya diadopsi oleh para ulama kita, oleh para pahlawan kita, oleh para santri yang berjuang merebut kemerdekaan saat itu. Ketika para penjajah menginjak-injak harkat martabat bangsa, terdengar pekikan heroik kalimat takbir Allahu Akbar. Ini yang membuat semangat para pejuang yang pada akhirnya alhamdulillah atas berkat rahmat Allah dan seizin Allah, Indonesia menggapai yang namanya kemerdekaannya itu. Saudaraku, salah seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka, dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau menyampaikan untean kata yang sangat menggetarkan jiwa kita. Apa kata beliau? Kata beliau bahwa kemerdekaan jiwa adalah modal utama. Jika jiwa telah merdeka, tidak ada satu kekuatan materi pun di dunia ini yang dapat menjajahmu. Dan kemerdekaan jiwa itu hanya dicapai ketika seseorang bersujud totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau dalam tafsir Al-Azhar, beliau menyatakan demikian. Saudaraku, lantas bagaimana kita saat ini merefleksikan rasa syukur kemerdekaan dan juga rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW di zaman seperti sekarang ini? Mari kita lihat satu-satu. Hari ini mungkin kita sudah terbebas dari desingan peluru dan juga kekejaman penjajah. Namun, apakah jiwa kita ini sudah benar-benar merdeka? Ketika kita masih diperbudak oleh hawa nafsu, ketika kita masih mengedepankan egoisme, dan ketika kita masih saling caci mencaci satu sama lain di media sosial, berarti kita belum merdeka. Ketika kita masih suka menyebar berita hoax, berarti kita juga belum merdeka.
Dan ketika anak-anak muda kita masih menggapai-gapai mencari arah, kemudian mereka terjerumus kepada narkotika, berarti kita sedang dijajah oleh dekadensi moral. Berarti belum merdeka, saudara. Disinilah momentum Maulid Nabi Muhammad SAW hadir sebagai obat. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik di dalam membangun negara. Rasulullah membangun kota Madinah itu, kota Yathrib pada saat itu, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi Rasulullah membangun kota Yathrib menjadi kota Madinah, kota yang luar biasa. Itu adalah dengan akhlak, dengan karakter dan keadilan. Dan beliau menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu kesatuan, menjadi ukhuwahnya kokoh dan kuat. Sabda beliau yang sangat-sangat populer, apalagi di bulan-bulan Rabiul Awal nanti, itu banyak akan diungkap, akan dikutip hadis tersebut, bahwa innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Ada juga riwayat yang menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudaraku, nasionalisme dan cinta tanah air ini dalam Islam bukan hal yang asing dan bukan hal yang baru. Rasulullah Muhammad SAW di saat hendak berhijrah meninggalkan kota Mekah, beliau menatap kota Mekah dengan pandangan mata yang berkaca-kaca, seraya bersabda dengan untaian bahasa yang penuh cinta. Apa untaian bahasa Rasulullah saat itu? Kata Rasulullah, ma adhyabaki min baladi wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrujuni minka ma sakantu ghairu. Alangkah indahmu dirimu, wahai kota Mekah, sebagai negeri, dan betapa cintanya diriku kepadamu. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pernah tinggal di negeri lain selain di kota Mekah ini. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah menunjukkan cintanya kepada tanah air luar biasa, saudaraku. Jika Rasul saja begitu cinta kepada tanah air, maka kita pun wajib mencintai Indonesia yang kita cintai ini. Indonesia tempat kita beribadah, Indonesia tempat kita bersujud, Indonesia tempat kita membesarkan anak keturunan kita, dan Indonesia tempat kita mencari nafkah. Wajib kita mencintai. Untuk itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi kemerdekaan Republik Indonesia ini itu dengan menteladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau yang pertama yang harus kita teladani adalah tentang jujur, tentang sidik. Dan jujur ini sebagai fondasi utama karakter bangsa, harus kita bawa kejujuran ini ke meja-meja kantor kita. Harus kita bawa ke pasar-pasar tempat kita berdagang. Harus kita bawa ke sekolah-sekolah di mana kita belajar dan kita mendidik anak didik.
Dan kejujuran ini, saudaraku, adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Dan tanpa kejujuran, sebuah bangsa akan rapuh dari dalam. Dan bersikap sidik di era seperti sekarang ini berarti berani berkata benar di tengah kepungan arus kebohongan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita contoh adalah yaitu agar kita bisa dipercaya atau amanah. Kita harus menjaga titipan para pahlawan dan titipan Allah pada kita, yaitu kemerdekaan ini. Maka janganlah amanah kepemimpinan, amanah sebagai orang tua, amanah sebagai warga negara itu dinodai oleh hal-hal yang tidak baik. Maka harus kita jaga betul amanah ini agar kita semua bisa mencontoh daripada Rasul kita Muhammad SAW. Dan kemerdekaan ini, saudaraku, tidak diraih dengan cuma-cuma. Kemerdekaan yang tahun ini memperingati yang ke-81 ini dibayar dengan tetesan darah para syuhada, dibayar dengan tetesan air mata, bahkan nyawa, harta. Jadilah negara yang kita saat ini bisa menikmati. Untuk itu jaga betul amanah ini dari para pahlawan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita contoh dari sifat Rasul Muhammad SAW adalah yaitu agar kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan sebagai penggerak daripada kedamaian. Dalam sifat Rasul itu disebut tabligh, menyampaikan. Maka mari kita sebarkan kedamaian, bukan kebencian, sebarkan persatuan, bukan lagi perpecahan, tapi rajut ukhuwah agar kita benar-benar kokoh sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW di tahun ke-5 Hijriah dalam peristiwa perang Khandaq itu musuh dengan 10.000 pasukan, sementara Muslim di Madinah itu hanya 3.000, tapi dengan persatuan yang kokoh ternyata kemenangan bisa diraih oleh umat Islam. Itu karena kokohnya persatuan, saudara. Yang keempat yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita adalah yaitu kecerdasan dan kebijakan. Tidak cukup dengan cerdas saja, tapi harus dengan juga bijak. Sifat fatanah ini sebagai bagaimana kita berpikir di era digital seperti sekarang ini. Mari kita harus bisa menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang tahu tentang teknologi, namun tetap kokoh dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian pada saat 4 sifat Rasulullah ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka hidup kita di dalam bernegara ini akan terasa nyaman, akan terasa enjoy. Sungguh pun pada kenyataan yang kita lihat dan kita dengar sehari-hari, begitu banyak hal-hal yang memprihatinkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan sekelumit yang Al-Fakir sampaikan ini mampu menginspirasi sekaligus memotivasi kita semuanya untuk kita tetap semangat di dalam menghadapi kehidupan yang serba luar biasa saat ini, dan kita tetap dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga negara yang kita cinta ini
akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tashkurun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tulal amri bil ta'ah wa khtim lana bil amali salihah wa khtim lana bil imani wal islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqimis shalah.